Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marniati akan memperlihatkan video pembelajaran Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan tema membaca dan menulis tes deskriptif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa sehat, cerdas, ceria. Allahu Akbar. Bahagia ini hari? Bahagia, senang. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Ta'ala sedang membimbing kita. Perhatian, siap. Manusia gerak. Berdiri di tempat gerak. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kelas 4 siap mengikuti pelajaran pada pagi hari yang akan selesai. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Masih ingat tidak pelajaran kita yang lalu bahasa Indonesia? Tentang apa, Nak? Membaca dan membaca menyari. Dia menyimak dan membaca. Nyari. Tentunya buku-buku cerita yang kalian telah baca masih diingat ya. Oke? Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya di bahasa Indonesia ini materi yang Ibu bawakan yaitu membaca dan menulis tes deskriptif. Sebentar Ibu akan jelaskan apa itu tes deskriptif. Nah, model pembelajaran yang Ibu akan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama apa? Memahami struktur tes deskriptif. Siswa dapat memahami struktur tes deskriptif dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terbaik. Yang kedua, menulis tes deskriptif yang efektif. Nah, di mana siswa dapat menulis tes deskriptif yang efektif dan menarik tentang objek yang familiar. Jadi sebentar anak-anakku akan menulis objek apa yang kalian sukai di sekitar sekolah kita. Oke? Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, pertanyaan pemantik untuk kalian. Pertanyaan pemantik yang pertama, sampai kira-kira yang bisa jawab, apa yang kamu lihat di sekitar sekolah yang paling menarik? Ibu, Ya, apa? Coba. saya melihat taman sekolah yang indah dengan berbagai jenis tanaman dan bunga. Taman ini menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan beristirahat. Oke, good job, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu menggambarkan objek favoritmu kepada temanmu? Oke, Pati, silakan Kak. Saya menggambarkan objek favoritmu dengan menggunakan kata-kata yang Dan inti. Nah, pelajaran inti apa itu teks deskriptif? Masih semangat belajar? Hah? You are ready? Mana semangatnya? Sekali lagi. Berkali-kali. Oke. Nah, apa sih tes deskriptif itu? Tes deskriptif itu adalah jenis tes yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau keadaan dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan efektif. Bisa dicatat. Terus ciri-ciri tes deskriptif ini yang pertama menggunakan kata-kata seperti kata sifat atau kata keterangan. Terus yang kedua menggunakan kalimat yang
Ciri-ciri yang terakhir yaitu menggambarkan atau menjelaskan objek atau keadaan dengan detail dan akurat. Baik, ciri-cirinya sudah, sekarang fungsinya. Apa sih fungsinya? Fungsi yang pertama, menggambarkan objek atau keadaan dengan detail dan akurat. Yang kedua, membantu membaca, memahami objek atau keadaan dengan apa yang dijelaskannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa dan kreativitas penulis. Jadi bagaimana kreativitas sebentar ketika akan menulis teks deskriptif dengan melihat keadaan yang ada di sekitar sekolah. Nah, ada contoh yang Ibu berikan, Ibu. Nah, ini bisa dilihat di atas. Ya, contoh teks deskriptif tentang objek di dalam kelas. Nah, ini baru di dalam kelas. Misalnya teks objeknya misalnya anggaplah meja atau bangku. Nah, siapa yang bisa baca di atas teks deskriptifnya dulu untuk meja belajar? Coba Fatin dibaca, Nak. Meja belajar saya sangat rapi dan nyaman. Meja itu berwarna coklat dan memiliki permukaan yang halus. Di atas meja terdapat buku pelajaran, pensil, dan penghapus. Teks meja juga sangat berguna untuk menyimpan barang-barang yang penting. Ketika saya belajar, meja ini menjadi tempat yang sangat nyaman untuk menulis dan membaca. Oke, thank you. Sudah lancar membaca ya? Good job. Nah, ciri-ciri teks deskriptif
kata-kata deskriptif. Di sini ada lembar jawaban. Siapa yang menjadi ketua kelompok, dia yang menulis. Tetapi semua harus bekerja sama ya. Tidak boleh ada yang takut. Apa kira-kira favoritnya? Apa yang bisa kita ceritakan di situ? Oke? Sudah siap? Ya. Sudah siap menulis? Ya. Oke, Ibu akan bagi. Bisa kelompok 1 dan 2 ke sini. Oke, silahkan bekerja sama dengan teman kelompok tak. Silahkan bekerja sama dengan teman kelompok tak. Cerita-cerita begini dulu. Kira-kira apa nih? Cerita-cerita begini dulu. Kira-kira apa nih favorit di sekolah ini? Astro nak, kamu tidak. Kira-kira apa ya? Tulis di nama kelompok tadi ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 baru tulis namanya teman tak dalam buku. Oke. Kira-kira apa ya? Di lembar jawaban kita tulis nak. Di lembar jawaban nak Fatin. Lembar jawaban. Ya. Tidak usah dicoret-coretin lembar soalnya ya. Lembar jawaban saja kita tulis nama kelompok dan nama-namanya teman tak. Ya, oke. Nah, di sini anak-anak sudah nampak melakukan aksinya, di mana melakukan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Dalam model PBL, siswa dihadapkan pada masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi melalui pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini juga nampak karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa, di mana yang pertama berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran dan diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pemecahan masalah, di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata dan diharapkan dapat mengembangkan solusi yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana siswa dilatih untuk berpikir kritis dan analisis dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi, di mana siswa belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada langkah-langkah model PBL. Yang pertama, pemilihan masalah. Di sini guru memilih masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, penyelidikan. Siswa melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mencari informasi yang relevan dengan masalah. Yang keempat, pengembangan solusi. Siswa mengembangkan solusi berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang terakhir, presentasi. Di sini, siswa mempresentasikan solusi yang telah dikembangkan. Dengan demikian, model PBL dapat menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Baik, jadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok kalian. Kira-kira siapa jagoan tak yang
Siapa yang bisa mulai? Kelompok 1 bisa tidak berurut? Kelompok 2 dulu? Oke, silakan ke atas. Yang lain memperhatikan ya. Jadi bisa menilai teman-temannya sendiri. Sini ya. Kasih pesan suara tak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aila, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama Ailin, Asra, Fatin, Aila, Alula, dan Asrul. Kelas 4. 1. Deskripsi tempat favorit di sekolah. Tempat favorit saya di sekolah adalah lapangan olahraga. Lapangan olahraga sekolah kami sangat luas dan memiliki fasilitas yang lengkap seperti lapangan sepak bola, basket, dan voli. Saya suka bermain sepak bola di lapangan ini karena suasana yang ceria dan menyenangkan membuat saya merasa energi dan bersemangat. 2. Tes deskripsi tentang lapangan olahraga. Lapangan olahraga sekolah kami adalah sebuah tempat yang sangat dinamis dan menyenangkan. Ketika Anda memasuki lapangan, Anda akan disambut oleh hamparan rumput hijau yang luas dan garis-garis putih yang menandai area permainan. Suara riang gembira dan sorak-sorai teman-teman membuat suasana menjadi semakin hidup. Lapangan sepak bola kami memiliki ukuran yang standar dan dilengkapi dengan gawang yang kokoh. Saya suka bermain sepak bola di lapangan ini karena saya dapat berlari bebas dan menunjukkan kemampuan saya. Selain itu, lapangan basket dan voli juga sangat populer di kalangan siswa, membuat lapangan olahraga menjadi tempat yang selalu ramai dan bersemangat. 3. Kata-kata deskriptif yang digunakan: dinamis, menyenangkan, luas, hijau, ceria, energi, bersemangat, ria, gembira, kokoh, standar. Kata-kata deskriptif tersebut digunakan untuk menggambarkan suasana dan karakteristik lapangan olahraga sehingga pembacaan dapat membayangkan dan merasakan kesempatan bermain di lapangan olahraga. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Berarti favoritnya adalah tempat favoritnya adalah lapangan olahraga. Berarti kelompok 2 ini senang berolahraga. Oke, siapa lagi yang bisa? Kelompok berapa? Berarti kelompok 1, silakan nak. Perhatiannya ke teman ya, supaya sebentar bisa kita memberikan nilai. Jadi kita sendiri yang berikan nilai teman tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan deskripsi tempat favorit di sekolah. Nama: Sakinah, Fitri, Zeski, Asmar, dan Dafa. 1. Deskripsi tempat favorit di sekolah. Tempat favorit di sekolah adalah kebun toga, tanaman obat keluarga. Sekolah kebun toga kami sangat unik dan bermanfaat dengan berbagai jenis tanaman obat yang dapat digunakan untuk kesehatan. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Tempat favoritnya apa? Perpustakaan. Jadi dia sudah mengirim biji hasilnya dengan kata-kata yang sangat bagus ya. Kata-kata deskripsinya di situ ada kata-kata istimewa, relax, tenang, damai, ada buku-buku yang banyak, rak yang tinggi, jadi bukunya tersusun dengan rapi. Oke, baik. Saatnya kita akan memberikan penilaian kepada setiap kelompok. Nah, kira-kira kalian setelah mendengarkan tes deskripsi teman-teman tak dari pertanyaan tes tadi yang ibu berikan terjawab semua? Terjawab semua tadi teman-teman tak? Setiap kelompok terjawab. Kalau begitu, kalau penilaian
Mau Ibu berikan tes individu lagi? Mau. Dilihat waktunya nak ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mungkin ada refleksi dari kita semua. Kira-kira pelajaran hari ini bagaimana? Senang. Senangnya itu karena apa? Karena bisa bekerja kelompok bersama teman. Iya, bisa bekerja kelompok dengan teman. Apa lagi? Ya, bisa menulis tempat favorit kita. Apa lagi? Bisa menulis